Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Aditya dari Pendidikan Komputer 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Molo Warman. Kali ini kita bakal membahas tentang pencemaran tanah, yaitu pencemaran tanah terbagi dari beberapa pembahasan. Kali ini kita akan membahas dari beberapa poin seperti pengertian tanah dan pencemaran tanah. Yang kedua, tentang sumber pencemaran tanah. Yang ketiga, tentang efek negatif terhadap makhluk hidup sekitar. Yang keempat, solusi pencemaran tanah. Ya, ada yang tahu nggak tanah itu apa? Tanah merupakan bagian penting yang menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Ya, sedangkan pencemaran tanah merupakan keadaan di mana keadaan tanah berubah diakibatkan oleh bahan kimia yang dibuat oleh manusia. Ya, ada yang tahu nggak tentang sumber-sumber dari pencemaran tanah? Yang pertama, limbah domestik. Yang kedua, ada limbah industri. Yang ketiga, ada limbah pertanian dan sebagainya. Apa aja sih dampak dari pencemaran tanah? Siapa aja sih yang terdampak atas pencemaran tanah? Yang pertama ini, yang kedua ini, yang terakhir ini. Kita semua terdampak atas pencemaran tanah ini. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pencemaran tanah ini? Pencemaran tanah ada beberapa dampak yang terjadi terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak kesehatan. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Yang ketiga, dampak pada ekosistem makhluk hidup. Banyak pencemaran tanah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun untuk pencegahan dan penjagaan perlu untuk kita melakukan bersama untuk melakukan pencegahan. Dan ya, ada yang tahu nggak tentang solusi pencemaran tanah? Yang pertama, ada langkah-langkah pencegahan, dan yang kedua ada langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, sampah organik yang dapat membusuk dapat dikumpulkan menjadi satu, dikubur atau terbuka, akan kita olah menjadi pupuk yang akan kita manfaatkan di bidang pertanian. Yang kedua, sampah organik yang tidak dapat diuraikan atau membusuk, kita dapat menjadikannya menjadi kerajinan tangan atau kita potong-potong kecil baru kita kubur agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan pencemaran tanah. Yang pertama, melakukan remediasi. Yang kedua, melakukan bioremediasi. Yang ketiga, melakukan fitoremediasi. Mari menjaga lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq wal thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.